نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah kita kembali berkumpul untuk melanjutkan membacakan Syarah Fathul Majid dari penjelasan Kitab Tauhid. Masya Allah, penjelasan telah berlalu. Mudah-mudahan apa yang telah lewat menjadi ilmu dan amalan yang dengannya kita bisa menjadi lebih baik dari berakidah di dalam Islam ini. Itulah yang kita inginkan. Karena kehidupan itu sifatnya sementara saja berbeda satu dengan yang lainnya. Maka waktu-waktu inilah yang kita gunakan untuk meluangkan waktu dalam hal belajar ilmu agama. Ya. Jadi mudah-mudahan semuanya bisa istiqomah, ya. Itu yang kita harapkan, ya, istiqomah. Istiqomah itu perkara yang jadi kebiasaan dari orang-orang saleh dan para nabi. Para nabi itu istiqomah, ya, dari dakwah awal sampai akhirnya. Istiqomahnya para nabi itu istiqomah. Ya. Tapi kita lanjut, ya. Qala rahimahullah rawa al-Imam Ahmad. Sampai situ? Betul? Betul, ya? An Abdullah ibn Amr an Nabi sallallahu alaihi wasallam anna Nuhan alaihi salatu wassalam atau alaihi salam qala libnihi inda mautih. Kita sampai situ dulu. Imam Ahmad meriwayatkan hadis dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam anna Nuhan, sesungguhnya Nabi Nuh alaihi salam, atasnya assalam, keselamatan, qala libnihi, dia berucap kepada putranya, inda mautihi, ketika hendak meninggal. Nuh mengatakan, amuraka bila ilaha illallah, aku memerintahkan engkau untuk mengucapkan la ilaha illallah. Berarti Nuh alaihissalam mengajarkan kepada anaknya juga kalimat ini. Fa innas samawati sab'a wal aradina sab'a, maka sesungguhnya langit-langit yang 7 dan bumi-bumi yang 7 pula.
law wudi'at fi kiffatin wa la ilaha illallah fi kiffatin, seandainya diletakkan pada satu daun timbangan dan kalimat la ilaha illallah pada satu daun timbangan yang lain, rajahat bihinna la ilaha illallah, akan memberati kalimat la ilaha illallah itu. Walau anna samawati sab'a wal aradina sab'a kunna halqatan mubhamatan. Qasamathunna la ilaha illallah. Dan seandainya langit-langit yang 7 dan bumi yang 7 pula, keadaannya itu seperti lingkaran yang besar, maka akan membinasakan lingkaran yang besar itu kalimat la ilaha illallah, akan menghancurkan lingkaran yang besar tadi, membuka lingkaran yang besar tadi. Apa itu? La ilaha illallah. Baik. Nah, di sini sebagaimana disebutkan di atas, dikeluarkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dan disahihkan oleh Syalbani ya dalam kitab As-Sahihahnya. Ini kita melanjutkan pembicaraan tentang ucapan la ilaha illallah yang diajarkan kepada Musa alaihissalam. Juga Nuh alaihissalam mengajarkan kepada anaknya. Nah, berarti teriwayatkan kepada kita bahwa ucapan ini diucapkan oleh manusia di seluruh alam, diajarkan kepada mereka. Ya. Zaman Nabi Nuh sampai Rasulullah SAW dan hingga sekarang. Qauluhu fi kifatin huwa bikasil kaf wa tasdid al fa. Itu ki dikasrahkan kaf, ki ditasdidkan fa, itu kif. Yang dibaca kifah, yaitu artinya daun timbangan al-mizan, kifatul mizan. Qauluhu malat bihinna pada hadis sebelumnya, ai rajahat, berarti memberati. Wadhalika limastamalat alaihi min nafsi syirk wa tauhidillahi alladhi huwa afdhalul a'mal. Karena apa? La ilaha itu akan memberati karena la ilaha itu mengandung penafian kesyirikan dan juga mentauhidkan Allah, dan dia itu adalah seafdal, seutama-utama amalan. La ilallah, seutama-utama amalan itu ucapan qaul la ilaha illallah. Wa asasul millah wad din. La ilaha illallah itu merupakan pokok asas al-millah wad din. Jadi al-millah itu maknanya mutaqarib, hampir mirip dengan ad-din. Tetapi dalam kondisi tertentu al-millah itu tidak bisa dipakai untuk mengatakan kepada kepercayaan atau pemahaman tertentu. Seperti dikatakan al-millatu Ibrahim. Kita tidak bisa mengatakan dinu Ibrahim, millatu Ibrahim. Itu istilah. Tapi kalau makna Indonesia sama aja, agama. Ya, maka dikatakan millatu Ibrahim, bukan dinu Ibrahim. Ya. Jadi kurang lebih mutaqarib, kita tidak bahas panjang dulu karena ini hampir mirip. Faman qalaha bi ikhlas wa yaqin, maka barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas dan yakin. Nanti ada syarat la ilaha illallah ya. Syarat itu ilmu, kemudian yakin, qabul, inqiyad, ikhlas, kemudian apa? Mahabbah, ada.
Berapa syarat itu? 7 syarat. Ya, betul. Insyaallah. Nanti dihafal ya kalau sudah sampai ya. Wa amila bi muqtadaha, beramal dengan apa yang terkandung dari la ilaha illallah. Wa lawazimiha, dan kewajiban-kewajibannya la ilaha illallah. Wa huquqiha, dan hak-hak la ilaha illallah. Ya, kewajiban yang harus dijalankan dari apa yang terkandung dari la ilaha illallah. Kewajiban kita apa, Mas? Mentauhidkan Allah dalam ibadah, menjauhi apa? Kesyirikan. Itu kewajiban kita. Ya. Kemudian wastiqam ala dzalik, dan terus tegak istiqamah, terus ajak di atas yang demikian itu, menjalani kewajiban dan seterusnya. Wa hadhil hasanatu, dan ini adalah kebaikan, la yuwazinuha syai'un, kebaikan yang ada pada la ilaha illallah itu tidak bisa ditimbang dibandingkan dengan sesuatu apapun. Kama qala Allah Ta'ala, sebagai Allah berfirman, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Al-Ahqaf ayat 13. Sesungguhnya orang-orang yang mereka mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah dengan ucapan tadi, mengamalkannya. Fala khaufun 'alaihim, tidak ada ketakutan atas mereka. Ketakutan apa, Mas? Ketakutan yaitu untuk menghadapi kematian, menghadapi pertanyaan-pertanyaan di alam kubur dan seterusnya. Tidak akan takut. Walahum yahzanun, mereka tidak bersedih dengan meninggalkan dunia, meninggalkan sesuatu yang ada di dunia atau segala sesuatu yang dimiliki dunia, dia meninggalkannya tidak bersedih. Itu. Baik. Kemudian dalal hadis ini menunjukkan ala anna, bahwasannya la ilaha illallah afdhalu dzikri, seutama-utama zikir. Jadi kalau dikatakan seutama-utama zikir itu apa? La ilaha illallah. Kalau baca Quran bagaimana? Afdhalu dzikri la ilaha illallah. Kalau baca Al-Quran, membaca Al-Quran, paling afdal mana? Baca la ilaha illallah dan baca Al-Quran. Baca la ilaha illallah berdasarkan dalil ini. Jadi para ulama itu mereka membahas tentang waktu-waktu yang paling afdal membaca Al-Quran dan waktu ketika berzikir. Itu ada pembagian waktunya, dilihat dari sisi waktu. Kalau secara umum, zikir yang paling utama adalah membaca Al-Quran. Itu paling utama. Tapi dalam waktu-waktu tertentu terkadang zikir itu lebih utama waktunya. Dan itu Nabi mencontohkannya. Bukan di karang-karang sendiri, Nabi mencontohkannya. Seperti umpamanya setelah lepas waktu sholat subuh, ya, Nabi itu adalah berzikir sampai matahari apa? Terbit. Nabi berzikir. Nah, berzikirnya Nabi itu diriwayatkan oleh para sahabat, oleh istri mereka, istri beliau dan para sahabat dalam bentuk apa? Zikir pagi dan petang. Diriwayatkan Nabi itu berzikir sekian kali, subhanallah 100 kali, alhamdulillah 100 kali, Allah Akbar 100 kali. Setelah zikir-zikir sholat tadi ya, setelah zikir sholat, Nabi melanjutkan dengan zikir-zikir tadi, membaca la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu sampai berapa kali? 100 kali pula. Dan ada bacaan-bacaan doa yang lain sampai matahari apa? Terbit. Nah, Nabi mencontohkan bahwa waktu itu waktu terbaik untuk berzikir. Kapan waktu terbaik baca Al-Quran? Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda.
Itu ya, apa namanya? Baca Quran itu di saat waktu tahajud, waktu malam, itu bagus. Wabil asharihum yastaghfirun, dan di waktu sahur mereka beristighfar. Itu waktu sahur itu waktu menjelang masuk waktu subuh. Antara 15 sampai 10 menit. Itu paling bagus beristighfar. Dalam Quran disebutkan. Wal mustaghfirina bil ashar, dan orang-orang yang beristighfar di waktu sahur. Ya Mas? Ya. Jadi memang ada waktu tertentu memang bagus untuk berzikir. Nah, kalau panjenengan punya waktu, punya selah waktu, coba habis subuh itu digunakan waktu juga sedikit lah, mulai berzikir dengan zikir-zikir pagi yang disebutkan Nabi SAW. Kalau punya waktu, selah, ya, bagus. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau sering berzikir, sering duduk di majelis subuh itu sampai matahari itu sudah tinggi. Dikatakan pada beliau, kenapa engkau berbuat demikian? Kata beliau, aku belum merasa kenyang sebelum aku berzikir kepada Allah untuk menunaikan tugas-tugas setelah ini. Maka aku belum merasa kenyang sebelum aku berzikir kepada Allah. Itu para ulama, mereka mengamalkannya. Ya. Monggo. Yaitu teriwayatkan dari Nabi SAW. Diriwayatkan dari Nabi SAW. Kalau nggak bisa sama sekali sampai itu, Nabi mengajarkan tiga kalimat dengan diulangi 3 kali. Kata Nabi SAW. Apa itu Mas? Subhanallah wa bihamdi, adal khalqi, wa ridha nafsi, wa zinata arsy, wa midada kalimati. 3 kali kata Nabi ya kepada jariyah ya, bahwa engkau duduk dari tadi sampai sekarang ini, maka engkau bisa menggantikan dengan kalimat ini sebanyak 3 kali. Ya. Keutamaan. Baik, kemudian kita baca ke hadis Abdullah ibni Amr marfu'an, sebagaimana hadis Abdullah bin Amr bin As ya, bin Al-As secara marfu sampai kepada Nabi SAW. Khairud du'a yaumi Arafah, wa khairu ma qultu ana wan nabiyyun min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rawahu Ahmad wa Tirmidzi. Sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah. Pada hari Arafah doa itu makbulah. Orang-orang yang berkumpul di Arafah berdoa saat itu doanya makbulah, dikabulkan oleh Allah. Dan sebaik-baik apa yang aku katakan saya dan para nabi, yaitu apa? Sebelum saya, yaitu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kul qaul. Jadi kalau kita berzikir dengan kalimat ini pun, ini termasuk suatu yang baik dikatakan. Dan Nabi SAW mengajarkan kepada kita, ucapan ini ada di zikir-zikir setelah sholat. Itu terulang 2 kali zikir ini. Kemudian di waktu kesempatan yang lain, waktu subuh dan waktu maghrib diucapkan 10 kali. Ya tak? Zikir seperti ini. Kemudian zikir pagi petang tambah lagi diucapkan 100 kali pagi, 100 kali petang. Coba sekali antum zikir ini 100 kali Mas, sambil hitung berapa menit. Ya. Habisnya berapa menit. Kalau biasa ya dijalani ya antara 7 sampai 10 menit. Ya kan lama enggak sesuai orangnya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baru 1 itu sampai 100 kali. Itu antara 7 sampai 10 menit. Kira-kira saya ora. Itu baru la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, belum zikir yang lainnya. Ya, suwe, tapi insya Allah kalau kita biasa itu merupakan amalan harian. Amalan harian insya Allah, kebaikan banyak padanya.
Taib, marfu'an. Kita jelas dulu kalimat marfu'an biar ke depannya sudah punya bayangan marfu'an. Dalam periwayatan hadis itu ada istilah-istilah ya. Marfu'an, muttasil, kemudian ada yang munqati, ada yang mursal dan seterusnya. Tapi kita marfu'an dulu. Marfu' itu artinya hadis yang disandarkan kepada Nabi SAW. Disandarkan kepada Nabi. Siapa saja yang berucap asal dia mengatakan disandarkan kepada Nabi, namanya hadis itu marfu'. Imam Bukhari membawakan hadis kata marfu' sampai Nabi. Berarti hadis itu disandarkan kepada Nabi SAW. Itu marfu' namanya. Nah, hadis marfu' itu tidak selamanya sahih. Walaupun orang itu sandarkan kepada Nabi, ternyata ketika dilihat jalur-jalurnya yang sampai kepada Nabi dari orang-orang yang bercerita tadi, ada sanad yang terputus, atau ada sanad yang sambung tapi sanadnya lemah. Orang yang menghafal hadis itu dituduh orang yang berdusta atas hadis, maka hadisnya bisa menjadi apa? Marfu' tadi bisa menjadi hadis yang dhaif. Ya. Marfu' itu mesti sampai pada Nabi, artinya disandarkan kepada Nabi. Hadis marfu' itu ada yang dhaif, ada yang hasan, ada yang apa Mas? Ada yang sahih. Ya, itu bayangannya. Ya. Kemudian wa inda aidan marfu'an wa anhu aidan marfu'an, itu hadis dari Abdullah bin Amr secara marfu' pula, yusahu bi rajulin min ummati ala ru'usil khalaiq yaumal qiyamah. Dipanggil seorang laki-laki dari umatku, kata Rasul, atas seluruh makhluk yang ada di yaumul qiyamah. Fayunsharu lahu 99 sijillan. Umatku, umat Nabi, dihamparkan baginya 99 catatan sijil. Kullu sijillin minha maddul basar. Setiap catatan daripadanya itu, isi catatan tadi kalau dibaca dilihat itu sejauh mata memandang. Jadi ada catatan itu tidak entek-enteknya, tidak habis-habisnya, dilihat sampai sejauh mata memandang. Kalau tempat ini nggak ada tembok, nggak ada rumah, sejauh mata memandang itu jauh sekali Pak. Itu catatannya demikian. Tsumma yuqal atunkiru min hada syai'an. Ditanyakan pada orang tadi, laki-laki tadi, apakah engkau mengingkari ini sedikit pun? Fayaqul, laki-laki itu mengatakan, la ya Rabb, tidak, aku tidak mengingkarinya. Alaka udrun au hasanah, apakah engkau memiliki udur atau kebaikan? Ditanyakan demikian, fayahabu rajul, maka laki-laki itu ketakutan, takut dia. Fayaqul, maka dia katakan, laki-laki itu mengatakan, la, tidak ada udur, tidak ada kebaikan, dalam kondisi takut. Fayuqal, dan dikatakan padanya, pada laki-laki tadi, bala, inna laka indana hasanah, bahkan sesungguhnya engkau di sisi kami memiliki kebaikan. Wa innahu la dzulmal alaika, dan engkau tidak didolimi hari ini. Fayukhraju lahu bitaqatun fiha, dan dikeluarkan baginya satu kartu dengan padanya, atau satu kartu padanya, yaitu tulisannya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ya, ini kartu bertuliskan 2 kalimat syahadat. Fayaqul, laki-laki itu mengatakan, ya Rabb, wahai Rabbku, ma hadhil bitaqah ma hadhis sijillat, apa
keadaan kartu ini dengan catatan-catatan tadi, yang satu catatan tadi sejauh mata memandang, pada ada berapa mas? 99 catatan. Yang satu catatan itu sejauh mata memandang. Baik. Fayuqal, dan dikatakan innaka ladul, sungguhnya engkau tidak didolimi. La tudlam, apa? Innaka la tudlam, sungguhnya engkau tidak didolimi. Fatudhu sijillatu fi kiffatin wal bitaqatu fi kiffatin. Maka kemudian diletakkan catatan-catatan 99 yang jelek tadi di satu daun timbangan, dan bitaqah yang bertuliskan syahadatain tadi di satu timbangan yang lain. Fatashat asijillat wa thaqulat al-bitaqah, maka ringan catatannya 99 catatan tadi dan menjadi berat bitaqah yang bertuliskan syahadatain. Itu baik. Jadi yang ditimbang apa tadi mas? Ditimbang itu kertas catatan atau tempat yang ditulis tadi ditimbang. Jadi yang ditimbang di yaumul qiyamah itu ada amalan ditimbang, sesuatu yang tertulis tadi juga ditimbang, manusianya juga ditimbang. Nanti ada kisah tentang orang yang datang dan gendut, gemuk, besar. Nanti dia timbang badannya di yaumul qiyamah. Jadi yang ditimbang itu adalah badan, anggota badan orang. Yang ditimbang itu adalah tulisan yang ada di kertas itu sendiri. Kertas itu ditimbang. Juga amalan-amalan kita pun akan ditimbang. Mizan. Itu manhaj al-sunnah wal jamaah. Akan pelajari dalam kitab Asma wa Sifat atau yang semisalnya. Rawahu at-Tirmidzi wa hasanahu. Imam Tirmidzi meriwayatkan hadis dan menghasankannya, wa Nasa'i wa Ibnu Hibban wal Hakim. Qala sahihun ala syarti Muslim. Berkata Al-Hakim, hadis ini sahih berdasarkan syarat Imam Muslim. Artinya hadis ini diriwayatkan dengan perawi-perawi yang ada pada Imam Muslim, walaupun bukan riwayat Imam Muslim. Itu syarat Muslim. Al-Hakim mengatakan hadis ini dengan syarat Muslim. Maksudnya hadis ini tidak terriwayatkan di dalam riwayat Imam Muslim, tetapi diriwayatkan oleh imam-imam yang lain dengan sanad-sanad rawi-rawi yang dipakai oleh Imam Muslim. Itu maksudnya. Baik. Wa qala Adz-Dzahabi fi talkhisihi. Imam Dzahabi juga dalam kitab Tarkhisnya sahih dengan sanad yang sahih. Qala Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, fal a'malu la tatafadhal bi suwariha wa adadiha. Kata Ibnu Qayyim, maka amalan-amalan itu tidak berbeda-beda atau naik tinggi dan rendahnya dengan sebab bentuknya atau jumlahnya. Jadi amalan itu tinggi dan rendahnya bukan ditentukan oleh bentuk amalan itu atau banyaknya amalan itu, maksudnya tidak, kata Ibnu Qayyim. Wa inna ma tatafadhal bitafaduli ma fil qulub. Hanya saja amalan itu amalan itu menjadi tinggi atau rendah karena sebab apa yang ada di dalam hatinya. Berarti innamal amalu bin niat. Niat itu letaknya di mana? Di hati. Apa di jantung? Di jantung apa di hati? Ya, hati itu hanya pendekatan pemahaman. Aslinya di jantung memang. Tapi bahasa kita itu mengatakan di hati. Yaitu hanya mendekati pemahaman saja. Kalau baik. Kemudian fatakunu suratul amalain al-amalain wahidah. Maka bentuk dua amalan itu adalah satu. Wa bainahuma minat tafadul
kama bainas sama'i wal ardh. Dan keduanya itu berbeda sebagaimana perbedaan antara langit dan bumi. Jadi ada orang beramal sama, tetapi ternyata amalan yang sama itu menghasilkan perbedaan antara langit dan bumi. Karena apa? Sesuatu yang ada di dalam hati dari seorang yang beramal, bukan banyak atau bentuknya. Ya. Tapi bukan yang penting hati ya, bukan yang penting hati ya, bukan. Tetap amalan, iya betul. Tetapi hati itu sangat menentukan di dalam membentuk amal tersebut. Ya. Bukan yang penting hati, berbuat segala macam, yang penting hati saya enggak seperti itu Pak. Ya enggak, tetap amalan harus sesuai dengan sunnah Nabi. Juga hati itu sangat menentukan tentang tingginya amal atau rendahnya amal tersebut. Qala wa ta'ammal hadits al-bitaqah allati tudha'u fi kifatin. Maka perhatikanlah hadis bitaqah ini yang diletakkan pada daun timbangan. Wa yuqabiluha 99 sijillan, yang dibandingkan dengan 99 catatan amal. Kullu sijil minha maddul basar. Setiap dari catatan tadi itu sejauh mata memandang tulisan-tulisan yang ada padanya dari kejelekan. Fataskula al-bitaqah wa tatishu as-sijillat. Maka bitaqah yang bertuliskan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh itu berat dan ringanlah catatan-catatan 99 tadi. Fala yu'adzab, maka kemudian orang tersebut tidak diadab, tidak disiksa oleh Allah. Masya Allah. Keutamaan apa mas? Syahadatain dari umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma'lumun anna kulla muwahhidin lahu hadhil bitaqah. Dan diketahui sesungguhnya setiap orang yang muwahhid, orang yang bertauhid, dia memiliki bitaqah ini. Betul enggak kira-kira? Setiap orang yang bertauhid memiliki bitaqah ini. Bitaqah apa mas? 2 kalimat syahadat tadi. Pasti seorang yang muwahhid pasti memiliki ini. Wa katsirun minhum yadkhulun nara bidunubihi. Sedangkan kebanyakan dari mereka yang muwahhid tadi masuk ke dalam api neraka karena dengan dosa-dosanya. Sebabnya apa mas? Dosa-dosanya. Ya. Jadi kalau bisa kita itu mendatangkan amalan yang bisa mendatangkan ridha Allah, cinta Allah pada kita, itulah yang menjadikan dosa-dosa kita bisa diampuni oleh Allah. Datanglah ke majelis ta'lim karena Allah. Itulah yang bisa mendatangkan ridha Allah pada kita. Ucapkanlah ucapan yang jujur. Itulah yang bisa mendatangkan ridha Allah. Jadilah akhlak-akhlak yang baik. Itulah yang bisa mendatangkan ridha Allah. Ya. Demikianlah penjelasan yang bisa kita ambil. Baik. Qauluhu rawahu Ibnu Hibban wal Hakim wa Ibnu Hibban ismuhu Muhammad Ibnu Hibban bikasil muhmala wa tasdid al muwahhadah, yaitu Hibban. Maksudnya begitu. Hibban. Ibnu Ahmad, Ibnu Hibban, Ibnu Mu'ad, Abu Hatim At-Tamimi, Al-Busti, Al-Hafidh, Sahibu Tasanif, Kas-Sahih wa Ta'rif wa Du'afa wa Thiqat wa Gurudalik. Ya, dia punya nama
Abu Hatim At-Tamimi Al-Busti. Ya, seorang hafid. Seorang hafid bukan hafidul Quran saja. Kalau zaman sekarang kan hafid artinya apa? Hafidul Quran. Nah, zaman dulu al-hafid itu artinya dialah seorang yang menghafal sekian hadis, sekian ribu hadis. Zaman apa? Hafid. Dan kebanyakan mereka juga hafid Quran. Hafidul Quran. Al-Busti. Baik. Qala al-Hakim, berkata Imam Hakim, kana min awiyah al-ilmi fil fiqh wal lughah wal hadis. Kata Imam Al-Hakim memuji Ibnu Hibban ini dengan mengatakan dia termasuk gudang ilmu. Jadi Al-Hakim memuji orang sebelumnya yaitu Ibnu Hibban, seorang yang gudang ilmu, juga gudang ilmu dalam masalah fikih, dalam masalah bahasa, hadis, wal wa'd, nasihat, wa min uqala'ir rijal, dari orang-orang yang pandai. Orang-orang yang pandai. Uqala rijal itu orang-orang yang pandai. Mata sanah arba'in wa khamsin wa thalathami'ah. Ya, beliau meninggal pada tahun 354 dari Hijriah di Madinah, di kota Madinah. Ya, di apa? Di Madinah Busti bil Muhmalah. Jadi meninggal di daerah yang bernama Busti. Ya. Wa amal Hakim, adapun Imam Hakim sendiri, fasmuhu, namanya Muhammad ibnu Abdullah ibnu Muhammad An-Naisaburi. Ini tempatnya Imam Muslim pula, An-Naisabur. Abu Abdullah Al-Hafid, kunyanya Abu Abdullah, dan seorang hafid. Itu hafid hadis, menghafal sekian ribu hadis. Wa yu'raf bi Ibnil Bayyi, dikenal di kalangan mereka para manusia zaman itu dengan kalimat Ibnil Bayyi. Wulida sanah ihda wa ishrin wa thalathami'ah. Beliau dilahirkan pada tahun 321 Hijriah. Wa sannafa at-tasanif, dan beliau mengarang, menulis beberapa karya tulisan sebagaimana yang terkenal seperti Al-Mustadrak wa Tarikh Naisabur, sejarah tentang Naisabur, wa ghairihima, wa mata sanah 50 wa arba'imiyah. Baik. Dan beliau meninggal pada tahun 405 Hijriah. Berarti dengan kita berapa tahun ya? Kita 1400-an ya? Apa 500 Bu? Hijriah 1400-an ya. Berarti 1000 tahun lah, 1000 tahunan lebih sedikit dengan kita waktunya. Dekat ya Mas ya, 1000 tahun ya. Ini jangan sampai ada pendapat dekat. Jauh, berapa keturunan ya? Paling enggak 10 keturunan ya. Kalau mbahnya 100 tahun berarti 10 keturunan, tapi enggak, ceritanya enggak seperti itu. Selesai Mas dari pembahasan yang ada dari tentang Allah mengajarkan kepada Musa alaihissalam kalimat la ilaha illallah. Baik, kalau sudah kita sambung. Baik, qala rahimallah, qala al-musannif rahimahullah taala, berkata penulis semoga Allah merahmatinya, wa li Tirmidzi wa hasanahu an Anas. Bagi Imam At-Tirmidzi, dan beliau menghasankan hadis dari Anas bin Malik, yaitu Anas mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah taala, Allah berfirman. Berarti Nabi menyampaikan hadis qudsi. Hadis apa Mas?
qudsi. Ya. Ya ibn Adam, innaka law ataitani bi qarabil ardi khataya. Wahai anak Adam, berarti manusia sekarang ini. Anak Adam itu manusia semuanya, perempuan laki-laki. Sesungguhnya engkau seandainya datang kepadaku, kata Allah, bi qarabil ardi khataya, dengan sepenuh bumi kesalahan dosa sepenuh bumi. Tsumma laqitani la tusyrik bi syai'an. Kemudian engkau menjumpaiku dalam kondisi engkau tidak berbuat syirik dengan suatu apapun, berbuat syirik kepadaku dengan suatu apapun. La ataituka bi qarabiha maghfirah, maka aku akan mendatangimu dengan sepenuh bumi ampunan. Masya Allah, keutamaan dari at-tauhid, keutamaan dari orang itu tidak berbuat syirik. Tidak berbuat syirik itu maksudnya apa? Maksudnya ada dua. Memang orang itu sama sekali tidak berbuat syirik dalam kehidupannya, atau orang itu berbuat syirik kemudian bertobat dan dia mati di atas apa? Tobatnya dari berbuat syirik. Itu maksudnya. Bukan orang itu sama sekali tidak berbuat syirik. Kadang orang itu berbuat syirik, tapi sebelum meninggalnya dia bertobat dari kesyirikan tadi. Ini masuk dalam hadis ini. Antum pernah berbuat syirik ya? Aneh. Pernah berbuat syirik ya? Antum? Hah? Pernah? Syirik? Pernah ya? Nah iya, berarti bertobat. Sebelum ajal menemui kita, bertobatlah dari dosa-dosa syirik asghar maupun akbar. Karena dua dosa ini, syirik akbar dan asghar itu, syirik ini tidak akan diampuni Allah kalau orang itu tidak bertobat dengan taubatan nasuha. Nasnya jelas, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, pada dua tempat dalam Al-Qur'an. Sungguhnya Allah itu tidak akan mengampuni dosa syirik umum, syirik asghar maupun syirik akbar, tidak akan diampuni. Maksudnya selama orang itu tidak bertobat. Kalau dia bertobat sebelum meninggalnya, Allah terima tobatnya. Tapi kalau dia meninggal dan masih tidak bertobat dari dosa syirik, maka tidak akan diampuni. Kemudian wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah itu akan mengampuni yang lebih ringan dari dosa syirik tadi kepada siapa yang Allah kehendaki. Maka dari sini Ahlussunnah wal Jamaah punya manhaj i'tiqad bahwa selain dosa syirik dia di bawah masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Kalau Allah menghendaki diampuni langsung, kalau Allah menghendaki dia diazab dulu di neraka, tetapi akhirnya pula dia akan diselamatkan dari neraka, kemudian dimasukkan dalam surga. Itu dosa selain apa? Syirik. Mau pilih yang mana, Mas? Dari tiga itu tadi. Mau dosa syirik tidak taubat, atau dosa yang lain itu diampuni langsung, atau dibakar api neraka dulu baru dimasukkan dalam surga. Pilih yang mana? Pilih yang mana, Mas? Nah itu jawabannya mono. Tapi la yastarqi wa la yatatayyar, ya. Tidak boleh kita minta untuk diruqyah, tidak boleh selalu memainkan tatayur, menerbangkan burung ke arah utara, aku orang mangkat. Ke arah selatan aku mangkat. Itu gambaran saja. Jadi mengundi keselamatan dan tidak itu dengan apa? Dilepaskan burung. Itu kan model tatayur. Sama aja antum melepaskan kain dilempar ke atas, tiba-tiba jatuhnya ke kanan, aku orang mangkat. Sama tatayur namanya. Sial ya. Sudah, Mas, ini hadis yang sahih ya, hadis yang sahih, ma'ruf. Baik.
Kita masuk ke penjelasan syarah keterangan. Qala rahimallah, dzakara al-musannif rahimahullah taala al-jumlata al-akhirata min al-hadits. Musannif penulis ini menyebutkan kalimat yang terakhir dari hadis yang ada. Sebenarnya hadis ini panjang, tapi beliau hanya menyebutkan sepenggal hadis pada akhir hadis untuk mengambil syahid pembicaraan kita. Wa qad rawahu at-Tirmidzi bi tamamihi, dan Imam Tirmidzi menyebutkan dengan sempurnanya hadis ini. An Anas, dari Anas. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, qala Allah tabaraka wa taala. Ya, disebutkan dengan hadis yang panjang, kita baca. Allah berfirman, ya ibna Adam, wahai anak Adam, innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wa la ubali. Sungguhnya apa saja engkau doa kepada kami, minta kepada kami, dan engkau harapkan kepada kami atau kepada saya, maka saya akan mengampuni engkau atas apa yang kamu itu atas apa yang ada padamu, dan aku tidak peduli, kata Allah. Ya ibna Adam, lau balagat dunubuka, wahai anak Adam, seandainya dosa-dosamu mencapai ananis sama, sepenuh daripada langit, summastaghfartani, kemudian engkau minta ampun kepadaku, ghafartu laka wala ubali, aku akan mengampunimu dan aku tidak peduli. Ya ibna Adam innaka lau ataitani. Jadi kalimat yang terakhir ini yang diambil. Anak Adam, sungguhnya kalau engkau mendatangiku, dan seterusnya hadisnya. Baik. At-Tirmidzi ismuhu Muhammad bin Isa ibnu Saurah bi fathil muhmalah. Ya, Saurah. Betul. Sin yang tanpa titik itu sin, tanpa titik itu Saurah. Ibnu Musa ibnu Dhahhak As-Sulami, ya, Abu Isa sahibul Jami At-Tirmidzi, Jami At-Tirmidzi. Wa ahadul hufat, salah seorang penghafal hadis. Kana darirul basar, dahulu beliau buta matanya. Imam Tirmidzi itu termasuk perawi hadis, penghafal hadis yang mengeluarkan hadis dalam kitabnya Sunan At-Tirmidzi. Ya, beliau adalah seorang yang buta. Masyaallah, ya. Buta ya Mas, tapi menghafal apa? Hadis Nabi SAW. At-Tirmidzi, Abu Isa, Muhammad bin Isa. Rawa an Qutaibah wa Hannad wal Bukhari. Beliau ini seorang yang meriwayatkan hadis dari Qutaibah wa Hannad dan juga dari Imam Bukhari. Berarti Imam Bukhari memiliki murid, diantaranya Imam At-Tirmidzi. Imam Tirmidzi murid daripada Imam Bukhari. Imam Bukhari guru daripada Imam At-Tirmidzi. Baik. Wa khalqin, ya. Mata sanah 90 wa 70 wa 200. Itu meninggal pada tahun 299 Hijriah. Rahimahullah. Anas huwa ibnu Malik ibnu Nadhr al-Ansari al-Khazraji. Dia adalah ibnu Malik, anaknya Malik ibnu Nadhr al-Ansari al-Khazraji. Namanya Malik bin Anas atau Anas bin Malik? Anas bin Malik, bukan Malik bin Anas. Malik bin Anas itu Imam Malik. Kalau Anas bin Malik, ya Anas sahabat. Ada Anas, ada Maliknya, dibulak-balik, balik bulak. Akhirnya dia bilang sama. Anaknya itu bapaknya. Oh, bodoh ya. Bisa ya, ada orang yang ngomongnya itu nggak hati-hati ya.
Jadi ngomong tentang nama orang karena Anas itu sahabat, kemudian Imam Malik itu tabi'in, dicocok-cocoknya. Jadi Imam Malik itu anak dari Anas. Itu logika itu, retorika logikanya tuh masya Allah itu. Dia dalam bidang hadis nggak mau baca-baca, maunya legol-legol kakinya tahu kesalahannya. Itu dalam ilmu hadis maunya retorika saja, mantap lagi, terangkannya mantap lagi. Pakai papan putih tulis itu, tulis. Kalau nggak ada bid'ah, kalau nggak ada bid'ah, kalau nggak ada bid'ah. Wah, mantap sekali ya keterangannya tentang masalah apa bid'ah itu. Itu logika semua kalau kita lihat itu. Kelihatannya memang mantap. Tapi kalau antum berilmu itu banyak logikanya. Orang pasti masya Allah ya. Banyak logikanya itu orang itu. Terangkan di pam tulis, nggak ada di zaman Rasul. Bid'ah. Enak ya? Gitu aja. Nah, itu retorika, logika. Tapi kalau anda punya ilmu, lihat orang ini, masya Allah, kasihan. Seperti orang menerangkan, tetapi dia tidak belajar banyak. Tidak belajar banyak, sebagaimana para ulama belajar. Kelihatan cara belajarnya dia itu tidak sebagaimana para ulama belajar dalam mengambil kesimpulan-kesimpulan. Tidak sama persis, jauh, ya, jauh sekali. Kalau kita belajar dengan para ulama, beda sekali cara mengambil kesimpulan. Ya. Sehingga antum jangan terperdaya, jangan. Karena memang jalannya sudah beda, dalam mengambil ilmu sudah beda, jalannya sudah beda. Sehingga mengambil kesimpulan itu tetap beda. Ya. Saya nggak menyebutkan namanya ya, antum udah paham ya? Jangan, sudah nanti aja. Kita ngomong global aja, umum aja. Antum sudah tahu ya sudah. Nah, nanti kalau mau begitu ada yang nggak pernah nonton YouTube ya orang ngerti. Kemudian dikatakan Al-Khazraji, berarti beliau ini dari golongan Khazraj. Khazraj itu golongan besar di Madinah. Dan satu lagi golongan apa? Aus. Aus dan Khazraj itu golongan besar, dua besar kabilah yang besar di kota Madinah, yang alhamdulillah mereka menerima Islam. Yang dengan demikian kota Madinah bisa dijadikan Nabi sebagai tempat untuk berdakwah, diterima oleh dua kabilah besar ini yang dulunya saling apa? Bermusuh-musuhan, berperang, membunuhan semuanya. Khazraj dan Aus. Khadimu Rasulillah SAW, khatmuhu asru sini. Beliau menjadi pelayan Rasulullah SAW, pelayanannya itu kurang lebih 10 tahun. Dan Nabi berdoa untuk Anas bin Malik. Apa itu doa? Allahumma akthir malahu wa waladahu wa adkhilhul jannata. Ya Allah, perbanyaklah hartanya dan anaknya dan masukkanlah dia ke dalam surga. Doa Nabi kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kemudian mata sana isnatain wakila thalathin wakila wa tis'in thalathin wa tis'in. Ada yang mengatakan dia meninggal namanya apa? Pada 92 Hijriah, ada yang 93 Hijriah dari tahun Hijriah, dan beliau meninggal di atas umur 100 tahun. 100 tahun, masya Allah ya. Kalau sekarang kita lihat orang 100 tahun sudah jarang sekali. Orang umur 90 tahun saja sudah jarang. Tapi alhamdulillah ulama kita di zaman ini sudah mencapai 90 semua rata-rata. Itu mas ya, ulama kita di zaman ini sekarang yang masih hidup, insyaallah hafidhahullah wa ra'ah. Berarti Syekh Rabi bin Hadi sudah 90 ya kayaknya, 90 atau 91 kurang lebih. Kemudian Syekh Shalih Fauzan sudah 88 ya, 88 mendekati 90, masya Allah.
Siapa lagi yang sudah 94, 95 itu lupa saya. Masih hidup itu. Ya. Yang Albana itu siapa namanya? Siapa? Yang di kota Mekah. Ya kan? Umurnya 90-an lebih. Masya Allah panjang umur mereka ya. Biar bisa mengkhidmat kepada umat ini. Ya. Berpanjang. Kemudian wal hadis qad rawa al Imam Ahmad. Hadis ini juga diriwayatkan Imam Ahmad min hadis Abi Dar bimaknahu, dari hadis jalan sahabat Abi Dar dengan makna yang mirip dengan hadis di atas. Wa hada lafduhu, dan lafadznya diantaranya wa man amila qurabal ard khati'atan thumma lakitani atau thumma lakini la yusyrik bi syai'an ja'altu lahu mislaha maghfiratan. Ya, sama mirip. Barang siapa yang beramal sepenuh bumi kesalahan kemudian bertemu denganku, tidak berbuat syirik kepadaku dengan sesuatu apapun, aku jadikan dia semisalnya dari ampunan. Mirip. Jadi maknanya mirip, lafadznya yang berbeda. Maknanya mirip, lafadznya yang berbeda. Rawahu Muslim, Imam Muslim juga meriwayatkan, wa akhrajahu Tabrani, Imam Tabrani juga mengeluarkannya min hadis Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, dari sahabat Abdullah bin Abbas, Allah merahmati meridhoi keduanya, bapak dia dan bapaknya, an Nabi SAW, dari Nabi SAW. Qauluhu, ucapan Nabi dalam hadis, lau ataitani bi qurabil ard, seandainya kamu mendatangiku dengan sepenuh bumi, bi dhammil qaf, dengan dibaca dhamma qafnya qu, wa qila bi kasriha, berarti baca qi, kira ya, wa dhamm ashhar, dan baca dhamma bi qura, kuku itu lebih masyhur, bacaan itu lebih sering dipakai. Wa huwa maknanya mal'uha atau mil'uha, au ma yuqarib mil'aha, artinya memenuhinya atau mendekati memenuhinya. Itu makna daripada apa, Mas? Bi qura. Jazakallahu khairan. Qauluhu thumma lakitani la tusyriku bi syai'an, ucapan Nabi, kemudian engkau mendatangiku dalam keadaan tidak mensyirikatkan aku dengan sesuatu apapun. Syartun thaqilun fil wa'di bi husulil maghfirah, syarat yang berat tidak ringan. Kemudian engkau mendatangiku dalam kondisi tidak mensyirikatkan aku dengan sesuatu apapun. Ini syarat yang berat bagi kita semua di dalam hal janji untuk mendapatkan ampunan. Tidak berbuat syirik. Siapa yang bisa menjaga diri dari kesyirikan, dan siapa yang bisa bertobat dari kesyirikan, kita tidak menjamin ya. Betul enggak? Ayo. Maka taufik min Allah. Kita hanya minta taufik dari Allah dengan sebab yang kita jalani ini, sebab belajar ini, sebab mendapatkan ridho Allah ini. Itulah yang bisa memudahkan kita. Jangan sekali-kali antum menganggap diri kita ini bisa, diri kita ini mampu. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada kemampuan kita. Jangan sekali-sekali. Jangan. Kita hanya berharap Allah yang bisa memberikan kekuatan itu, dan memang dari Dialah Allah kekuatan itu. Ya. Kemudian huwa as-salamatu minasyirik, yaitu maksudnya keselamatan dari kesyirikan. Kathiruhu wa qaliluhu, banyaknya atau sedikitnya kita selamat dari syirik. Saghiruhu wa kabiruhu, selamat dari syirik kecil maupun syirik besar.
wala yaslim min dzalik illa man sallama Allah taala. Betul ini. Tidak akan selamat dari bentuk kesyirikan tadi, banyaknya yang sedikitnya, kecilnya atau besarnya, kecuali Allah yang menyelamatkannya. Berarti keselamatan itu datang dari Allah. Berharap kepada Allah saja. Wa dzalika huwal qalbus salim, yang itu dinamakan dengan al-qalbus salim, hati yang selamat. Sebagaimana Allah berfirman, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Asy-Syu'ara ayat 88 dan 89. Pada hari tidak akan bermanfaat harta itu, dan tidak pula bermanfaat anak-anak laki-laki, banun, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang kepada Allah, menemui Allah dengan hati yang selamat. Selamat dari apa? Kesyirikan, kecil maupun besarnya, banyak atau sedikitnya. Ya, ada orang berbuat syirik banyak ya. Sudah berbuat syirik dalam asma wa sifat, berbuat syirik sujud kepada patung, berbuat syirik apalagi ucapannya, berbuat syirik pemikirannya, banyak perbuatan syirik, sedikit atau banyak itu maksudnya. Bentuknya bisa besar bisa kecil. Orang yang selamat dari kesyirikan tadi disebut dalam Al-Quran qalbun salim, hati yang apa? Selamat. Itu yang disebutkan Al-Quran tadi. Antum beramal, puasa, sholat, zikir, tapi masih berbuat syirik dan tidak bertobat sebelum meninggal, maka tidak termasuk dalam kalimat al-qalbu as-salim, bukan termasuk itu. Jadi hati-hati Pak, Bapak-bapak, kalau mau beramal itu hati-hati. Jangan sampai kita diajarkan amalan-amalan kesyirikan justru. Datang ke mbah dukun, datang ke mbah kiai, minta apa Mas? Minta jimat, biar nanti kalau saya perjalanan ini selamat perjalanan saya dari godaan dan gangguan. Bukan godaan, dari gangguan orang jahat. Dari godaan nggak apa-apa, bawa jimat untuk terselamatkan dari gangguan. Tapi kalau godaan nggak apa-apa. Apa maksud godaan? Godaan cewek semuanya. Yang penting saya selamat dari gangguan orang jahat, tetapi untuk godaan nggak apa-apa. Minta jimat. Jadi jimatnya itu ada dua model. Jimat dari gangguan orang jahat dan jimat sekaligus menarik lawan jenis. Jadi satu udah. Enak kan Mas? Ternyata itu adalah permintaan syirik. Dan kalau panjenengan yakin dengan itu saja yang bisa membawa manfaat, maka menjadi syirik akbar. Bawanya saja sudah syirik asghar, karena dia menjadikan sebab yang Allah tidak menjadikan itu sebab. Untuk menolak bahaya, untuk mendatangkan kesukaan, tidak menjadi sebab. Allah tidak menjadikan itu syariat, maka dia bawa saja sudah syirik asghar. Ayo Mas, hati-hati dengan jimat-jimat ya. Jimat-jimat, insya Allah fitnah. Apalagi sekarang di zaman corona ini, pandemi, naudzubillah min dzalik, mudah-mudahan Allah mengangkatnya. Amin ya rabbal alamin. Ya, bagi yang percaya ya, kalau nggak percaya saya nggak paksa loh Mas. Ya, bagi yang percaya, bagi yang nggak percaya saya nggak paksa untuk percaya. Tapi kenyataannya ada memang. Ya. Itu di zaman sekarang ini menjadikan orang itu banyak berbuat kesyirikan pula. Contoh Mas, dulu pernah saya ngomong, mau menemukan obat corona, caranya Mas bertapa, cari wangsit, tanya kepada jin-jin yang ada di goa, ini bagaimana nih penyakit corona ini, obatnya apa? Tolong kasih saya, kasih saya, tidak usah banyak-banyak obatnya, jenisnya 3 saja. Dia minta, kalau jinnya bilang ambil 1 lembar daun lengkuas, yang punya herbal lah gitu. Kemudian yang terkenal sekarang
habatus sauda, ambil habatus sauda 1, campuran 1:1, tambah 1 kunir. Ya. Kalau dari bahannya halal Pak ini. Iya, dari bahannya halal. Dan bahannya di situ ada tibun nabawi, ada habatus sauda, ada. Tapi cara mengambilnya itu dengan cara apa? Kesyirikan. Kemudian diolah, kemudian dibentuk dalam bentuk yang bagus, mungkin dikasihkan kepada orang untuk apa namanya? Tes. Apa Mas? Apa? Namanya apa? Trennya? Bukan. Apa itu namanya itu? Testimoni. Testimoni. Nah, dicoba itu. Ternyata yang ini katanya, wah sembuh nih saya karena laris. Itu. Tapi dengan cara apa Mas? Bertapa wangsit, mendapatkan obat itu dari wangsit jin. Haram hukumnya. Tak boleh. Nah, bahaya. Memang demikian ya kondisi manusia sekarang. Ketika dia terkejepit, justru dia berlari dari Allah menuju ke yang lain. Ya. Baik, kita baca dulu, masih ada waktu sedikit. Kita berucapan Ibnu Rajab. Qala Ibnu Rajab rahimahullah, man jaa ma'at tauhid bi qurabil ardi khataya. Barang siapa yang datang bersama tauhid dengan sepenuh bumi kesalahan, laqiyallahu ta'ala bi qurabiha maghfirah. Allah akan menjumpai dia dengan sepenuh bumi pula ampunan. Masyaallah. Ila angqal, sampai ucapan fa in kamula tauhidul abdi wa ikhlasu lillahi ta'ala fihi. Maka apabila sempurna tauhid seorang hamba dan ikhlasnya dia kepada Allah Ta'ala padanya, wa qama bi syurutihi bi qalbihi wa lisani wa jawarihi, dan dia menjalani syarat-syarat tauhid dengan hatinya dan lisannya dengan anggota badannya, au bi qalbihi wa lisani indal maut, atau dia menjalaninya dengan hatinya dan lisannya ketika mau mati, meninggal. Ya, artinya hatinya tetap berpegang teguh la ilaha illallah, tauhid tadi, dan lisannya juga mengucapkan la ilaha illallah. Itu maksudnya. Ya. Ketika dia mau mati. Au jabadalik maghfirata ma qad salafa minadunub kulliha. Maka dia akan mendapatkan ampunan pada apa yang telah berlalu dari dosa-dosanya seluruhnya. Wa mana'ahu min dukhulin nar bi kulliha, dan mencegah dia untuk masuk ke dalam api neraka secara keseluruhan. Faman tahaqqaqa bi kalimati tauhid qalbuhu, maka barang siapa yang hatinya itu merealisasikan kalimat tauhid, akhrajat minhu kullama siwallahu ta'ala, dan dia siwallahi, dan dia mengeluarkan atau telah keluar padanya seluruh apa yang selain Allah, mahabbatan wa ta'diman, dalam keadaan dia mencintai Allah dan mengagungkan Allah, wa ijlalan, dan memuliakan Allah, wa muhabatan, dan gentar pada Allah, wa khasyatan, takut pada Allah, wa tawakkulan, dan tawakal pada Allah, wa hinaidin tuhriku dunubahu wa khatayahu kullaha. Maka pada saat itu akan dibakar dosa-dosanya, dihilangkan dosa-dosanya dan kesalahan seluruhnya. Wa in kanat misla zabil bahr, walaupun dosanya itu sebanyak buih di lautan. Buih di lautan itu bisa dihitung enggak, Pak? Buih di pantai lautan itu loh, Pak, bisa dihitung. Itu baru di pantai sana, pantai sana banyak itu, enggak bisa dihitung. Itu permisalan. Dosa yang banyak seapapun dibakar dengan kalimat tauhid tadi. Ya. Taib intaha mulakhasan, selesai dengan diringkas. Taib. Cukup dulu insyaallah ya. Cukup dulu. Ada pertanyaan monggo, kalau nggak ada ya kita
sudah selesai, cukupkan. Subhanakallahumma bika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, monggo ada pertanyaan silakan. Baik, silakan. Sama baca Quran, apa orang yang ulama ya? Mereka itu pertama kali masuk ke dalam neraka, kemudian di sini kalau ada kesyirikan dan segala macam. Jelas. Dalil itu dari situ jelas. Kita semua dalil itu tidak ada bertentangan. Bahwa selama dosa itu bukan dosa syirik, maka tidak akan kekal dalam api neraka. Itu tidak akan bertentangan. Antum dengar dulu. Selama itu bukan dosa syirik, maka dia tidak kekal. Kalau dia dosa syirik, kekal. Berarti apa? Tidak kekal, Mas. Iya, kan bercerita tentang apa? Orang yang masuk ke dalam surga, masuk ke dalam api neraka. Hanya sebab dia apa, Mas? Menjahit. Kemudian dia bercerita tentang menjahit dalam hadis itu mengatakan dia sebagai seorang apa? Mujahid. Berarti dia dosa syirik apa ini? Asghar atau akbar? Asghar. Ada? Nah, yang mengekalkan seorang masuk ke dalam neraka apa? Syirik akbar. Berarti dia tidak kekal ya dalam kalimat ini. Ya ria syirik apa? Asghar. Gitu ya. Gimana penjelasannya? Gimana mungkin ada orang yang dosanya tauhidnya masih bersih sehingga bisa diampuni itu? Itu ada beberapa kemungkinan. Kalau dia sedang berbuat dosa, maka tauhidnya tidak murni. Tauhidnya itu ada yang tercampurkan dengan dosa tadi. Tapi ketika dia berusaha untuk terus ikhlas, yakin, mengamalkan daripada la ilaha illallah tadi, itu juga akan mengurangi dosanya. Dan kalau dia mati dalam kondisi seperti ini, itu yang disebutkan dalam keterangan yang berlalu sekian banyak itu, itulah yang menjadikan dia itu apa? Tauhidnya itu lebih kuat daripada dosanya, sehingga dia apa? Dia dimasukkan ke dalam api neraka. Tapi kalau dia tauhidnya berkurang dan masih ada tauhidnya, maka dia masuk api neraka karena sebab apa? Dosa-dosanya, tetapi tidak kekal. Dia tetap akan dikeluarkan dari api neraka. Paham ini maksud pembahasannya kemarin? Kalau tauhidnya kuat dan bisa mengalahkan dosa-dosanya tadi, itu dia tidak disiksa karena sebab dosanya tadi. Allah akan ampuni. Tapi karena tauhidnya ada, tapi dosanya terus berjalan dan tauhidnya itu tidak bisa mengurangi daripada dosanya, dia mati dalam kondisi seperti itu, maka dia masuk ke dalam neraka karena sebab apa? Dosa-dosanya. Tapi dia tidak kekal di dalam api neraka. Itu kesimpulan dari semua pembahasan yang kemarin kita bahas. Paham ya? Begitu. Makanya orang yang tauhidnya kuat itu, insya Allah mesti dia walaupun terjatuh dalam sekian dosa, dia akan kembali dengan sebab apa? Tauhid yang kuat. Dia akan bertobat kembali lagi. Dia jatuh lagi, bertobat kembali lagi. Yang tidak itu begini, jatuh, tauhidnya masih ada, jatuh lagi dalam dosa yang lain, dosa lagi ini belum sempat bertobat, jatuh lagi, tapi dia masih apa? Masih punya tauhid, yaitu belum berbuat syirik. Nah ini yang bisa menyebabkan orang itu masuk dalam api neraka karena sebab dosa-dosanya tadi. Paham ya? Itu pembahasan yang kita bahas kemarin, kesimpulannya begitu. La haula wala quwwata illa billah. Hei, apa lagi Mas? Badar. Tadi ada
tanpa hisab itu salah satunya tidak minta diruqyah. Nah, Kalau orang seperti saya itu masih panas seperti itu, enggak kepikirannya. masih seperti Badar, masih apa? Misalnya saya minta diruqyah biar masuk surga ke hisab gitu, masih pantas nggak kalau orang seperti saya? Ya, masih pantas. Semua orang itu masih pantas. Tidak ada yang menjamin seorang itu masuk surga kecuali sudah diberitakan melalui lisan Rasulullah SAW. Dan orang-orang yang setelah Rasul sampaikan yang tidak sampaikan ada kemungkinan masuk surga tanpa hisab dengan mengamalkan hadis tadi. Hadis tadi berlaku umum bagi semua orang. Jadi nggak usah minta diruqyah, Pak. Tawakal pada Allah, doa pada Allah saja. Ya Allah, mudah-mudahan ada yang meruqyah saya. Enggak apa-apa. Itu minta kepada Allah. Enggak boleh nembung. Nah, doa kepada Allah. Ya Allah, mudah-mudahan ada yang meruqyah saya. Ya Allah, ampunilah dosaku. Sembuhkan penyakitku. Begitu enggak apa-apa. Doain enggak apa-apa. Memang harus sabar, tawakal. Makanya berat orang masyarakat tanpa hisab. Dikatakan dalam hadis itu berapa, Mas? 70.000. Di dalam hadis saya dikatakan 70.000 kali sekian. Kalau dihitung itu, wala alam, saya nggak tahu ada yang menghitungnya. Dan saya saat itu kalau di hadis itu menjadi miliaran orang yang masuk tanpa hisab. Dari hadis Imam Ahmad. Dia setiap orang yang masuk itu membawa 1.000 orang. Ya, pernah dihitung itu, Mas? Pernah, betul itu miliar itu, betul? Miliar atau jutaan? Setiap umatku yang masuk dari 70.000 yang itu membawa 1.000. Cara kalikannya, antum yang matematikanya. Setiap 70.000 tadi satu orang ya itu membawa 1.000. Berarti berapa kali berapa, Mas? 1.000 kali 1.000 kan, begitu kan? Berarti nolnya berapa? Nolnya banyak, berapa? Bunyinya sudah berapa itu? M ya? 70.000 kali loh, Mas. 1 juta. 1 juta, wes. Nanti kalau ada hadisnya kita hitung lagi ya, kalau dapat hadisnya ya. Anda kurang apa gitu. Jadi tidak Qawaidul Muslah. Enggak ada dong. Ada janji Allah ya. Masa Rasul main-main? Ya enggak main-main. Bener coba. Iya, hisab ringan boleh bisa, tapi tanpa hisab enggak. Hisab yang ringan tetap ditampakkan kemudian diampuni. Tetap dia masih berdiri di situ menunggu. Ya. Kita ini kan semuanya sudah didahului kasar. Di apa ki? Didahului kasar. Sudah didahului kasar. Iya. Kita. Iya, artinya qad apa? Bukan saya. Tapi jangan putus asa. Karena Nabi menyampaikan tadi 70.000 setiap satunya membawa 1.000. Ya, toh? Padahal sahabatnya jumlahnya berapa? Masih sisa itu. Artinya jumlah sahabat berapa? Berapa ratus ribu? Kan beratusan ribu saja. Berarti itu puluhan juta. Berarti ada tersisa masih sampai akhir zaman. Gimana ya? Masih ada kemungkinan. Ya, sekarang doa saja. Ya, kita sambil tertawa ya. Kalau para tabiin nggak sambil tertawa kayak gini, kan tentang keimanan kita. Mereka ngomong dengan serius, kalau kita kan sambil goyang-guyu, macam-macam. Tapi nggak apa-apa, itulah kelemahan kita. Tapi kita tidak kemudian menyandarkan diri kepada kita. Tetap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih ada lagi waktu, monggo. Pak Radmin. Bertauhid juga, seseorang itu sudah bertauhid. Cuman bid'ah itu jalan terus dan tidak belum tobat pada Allah ketika mati, itu gimana Ustaz? Tetap orang yang masih bertauhid dia tetap tidak kekal dalam api neraka. Yang bertauhid. Kalau pertanyaan itu loh, Mas, Anda
bid'ahnya bid'ah syirikan ya beda lagi. Ya pertanyaannya orang melakukan kebid'ahan tapi masih tauhid, masih berarti dia tidak syirik kan, begitu kan? Maknanya kan begitu. Maka jawabannya tidak akan kekal dalam api neraka. Tapi enggak, maksudnya bid'ahnya syirik, ya berarti bukan tauhid. Ya, itu omongan, harus tahu omongan itu. Ya. Betul, makanya omongannya beliau itu kan menunjukkan bid'ah tauhid, berarti bid'ah yang tidak sampai kepada kesyirikan. Gitu kan? Dari omongan kan ternyata bisa ditangkap. Maka sesuatu yang bersyarat itu sudah dikatakan syirik. Sesuatu yang bersyarat, syarat apa? Kamu puasa dan kamu. Tapi saat kamu membuka pakai semua putih, makanan putih. Nah, itu kalau yang konteks seperti itu tidak sampai ke syirik ya, itu bid'ah aja, bid'ah. Nah, pakai mutih-mutih barang itu bid'ah. Nggak sampai syirik. Syirik itu kaitannya dengan orang itu mensyirikatkan Allah ya. Ya, itu perbuatan bid'ah, perbuatan mungkar, perbuatan muharram. Tidak semua yang muharram kemudian syirik juga enggak. Ya, tidak semua yang bid'ah kemudian syirik juga enggak, kan begitu. Ya, mutih itu termasuk amalan yang haram dan itu termasuk kebid'ahan di dalam berpuasa. Mutih, makan apa Mas? Mutih itu? Suka putih maksudnya. Nah, jangan-jangan makan yang lain, suka putih. Mungkin maksudnya puasanya itu bersyarat mendapatkan sesuatu. Iya, itu syarat-syarat yang seperti itu termasuk amalan-amalan bid'ah. Perbuatan bid'ah itu. Nah, nanti antum tambahkan lagi baru bisa dijawab. Kan tadi kan pertanyaannya begitu, jawabannya begitu. Kalau maksudnya ya nggak tahu maksud, jadi nggak bisa dijawab. Paham gitu? Kalau antum belum mengungkapkan maksud, berarti kita nggak tahu mau jawab apa. Jawabnya yang ditanyakan. Nah, kecuali antum bilang maksudnya begini, baru kita jawab lagi. Masa kita menjawab sesuatu yang antum nggak memaksudkan ini? Ayo, kayaknya belum apa maksudnya? Maksudnya apa? Salah satu ya untuk memperkaya diri, Ustaz. Hah? Memperkaya diri. Oh, jadi nah, itu baru kita jawab selanjutnya. Maksudnya untuk memperkaya diri. Jadi dia jadikan syarat puasa mutih sebagai jimat untuk menjadi kaya. Padahal kekayaan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti syiriknya bisa syirik asghar, bisa syirik akbar. Maksudnya apa lagi? Rinci loh. Oh, semata-mata dia yakin dengan itu tanpa Allah berarti syirik akbar. Tapi saya masih meyakini Allah yang memberikan rezeki, tapi cara saya seperti ini berarti syirik asghar. Gitu. Maksudnya itu harus jelas. Jadi kaidah-kaidah itu dipegang, biar nanti pertanyaan apapun itu gampang dijawab. Kaidah-kaidah itu dipegang, karena para ulama itu mereka memegang kaidah dan usul, sehingga pertanyaan apapun dari umat bolak-balik jawabannya gampang. Nah, mereka memegang kaidah-kaidah, prinsip-prinsip. Ya. Cukup, ya, yakfi. Subhanallah wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.